pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Minggu pagi ini kita akan kembali beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah sudah siap? Ya, karena pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi Mars Pelkat PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, sudah semangat? Masih semangat? Kakak harap adik-adik masih semangat ya. Kita menyanyi satu pujian lagi. Mari kita mengangkat satu pujian. Mari kita bergembira. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Dengan gerakan ya. Kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembira. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik.
Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Kakak mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 8 ayat 2 hingga ayat 10. Mazmur pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama pembacaan Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini. Kita mulai ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mengangkat satu pujian lagi. Kita menyanyi dari Kidung Pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan kebenaran karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon supaya kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan nanti dengan baik dan dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari membuka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayat 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayat 8. Kalau adik-adik yang ada di rumah sudah mendapatkan, mari kita membaca secara bersama-sama pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita mulai ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, kakak mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang suka berkelahi? Yang suka bertengkar sama kakaknya atau adiknya? Atau ada yang suka bombek-bombek sama temannya? Ada yang katakan? Ada yang mengaku? Atau ada yang suka marah-marah kalau disuruh sama orang tuanya? Wah, masih ada yang seperti itu? Waduh, bahaya itu. Nah, adik-adik, rupanya firman Tuhan pada pagi hari ini mau bercerita bahwa manusia pada zaman itu sudah melakukan banyak kesalahan. Mereka suka berbuat jahat. Mereka juga suka bertengkar, mereka suka berkelahi, mereka suka merampas barang orang lain, mereka suka berbuat kejahatan. Nah, melihat hal itu, maka sedihlah hati Tuhan. Tuhan merasa menyesal telah menciptakan manusia, karena manusia itu sudah tidak mau dengar-dengaran lagi sama Tuhan. Mereka berbuat semaunya saja. Mereka melanggar semua perintah Tuhan. Makanya Tuhan marah, Tuhan sedih melihat kelakuan para manusia. Dan akhirnya Tuhan mau menghukum manusia pada zaman itu. Adik-adik tahu tidak apa hukuman yang diberikan manusia pada waktu itu? Iya, betul sekali. Pada waktu itu manusia dimusnahkan, dihukum Tuhan lewat peristiwa air bah. Jadi semua manusia dimusnahkan oleh Tuhan lewat peristiwa air bah. Tetapi pada ayat yang ke-8 dikatakan di situ, dan pada pasal selanjutnya kalau adik-adik nanti baca cerita selanjutnya, ada Nuh beserta dengan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Nuh dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan? Karena Nuh ini hidupnya masih taat, hidupnya masih dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Makanya Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Nuh ini masih mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dengan cara dia masih diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan seringkali menghukum manusia kalau manusia itu berbuat yang salah. Sama seperti orang tua di rumah. Kalau adik-adik bandel, kalau adik-adik tidak mau dengar-dengaran,
pasti orang tua juga kasih hukuman. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Karena manusia sudah melakukan kesalahan yang banyak, sehingga Tuhan marah, Tuhan sedih, akhirnya menghukum manusia. Tetapi ingat, Tuhan juga tetap mengasihi manusia. Tapi manusia yang seperti apa? Ya, manusia yang seperti Nuh. Manusia yang masih mau dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diajar supaya kita ini menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik dan benar di mata Tuhan. Kalian pasti tidak mau kan dikena hukuman? Siapa yang mau dihukum? Tidak enak itu dihukum. Kalau kita dihukum pasti menderita, sakit. Nah, pastinya kita mau kalau kita disayang. Apalagi kalau Tuhan menyayangi kita. Nah, kalau kita mau kita jadi anak-anak Tuhan yang disayang, mari belajar untuk hidup secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan saudara, dengan kakak, dengan adik. Kalau bermain dengan akur, jangan suka berkelahi, jangan suka bertengkar dengan saudara, atau jangan suka bombek-bombek dengan temannya. Harus bermain dengan baik, harus bermain dengan sama-sama dengan temannya. Jangan ada mau egois, mau menang sendiri. Harus belajar bermain bersama-sama dengan teman. Begitu juga kalau kita disuruh sama orang tua, jangan suka membantah, jangan suka marah-marah, tapi harus kita bantu orang tua dengan tulus. Jangan suka merengut. Jangan kalau minta apa-apa baru adik-adik baik sama orang tua. Tapi kalau disuruh sama orang tua, adik-adik selalu marah-marah. Tidak boleh seperti itu ya. Mari mulai sekarang adik-adik belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu baik dan benar di mata Tuhan. Supaya kita disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, setelah tadi kita mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari firman Tuhan supaya hidup kita ini baik dan benar di mata Tuhan dengan cara melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Lagu ini juga mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dalam mempergunakan anggota tubuh kita. Kita pergunakan anggota tubuh kita ini untuk tujuan yang baik. Tangan misalnya kita gunakan untuk memukul, tidak kan? Tapi kita pakai untuk membantu. Begitu pula dengan kaki kita pakai untuk berjalan, pergi ke gereja misalnya, pergi ke sekolah, bukan untuk dipakai berkelahi, apalagi menendang temannya. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita nyanyi Kidung pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyikan mulai dari tangan, hati-hati menggunakan tangan, kemudian kaki, kemudian mata, lalu kemudian mulut kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke
hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, cilubak. Hati-hati gunakan matamu, cilubak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilubak. Sekarang mulut ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Nah, sekarang kita mau berdoa lagi. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat ya. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami anak-anak-Mu. Teristimewa, tadi kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu menjadi anak-anak yang hidup baik dan benar dengan cara selalu melakukan segala perintah-perintah Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyayangi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintah, berikan selalu kesehatan, kekuatan agar mereka boleh dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka memimpin bangsa ini. Begitu pula pemerintah Kota Parepare, Tuhan juga senantiasa memberkatinya. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat tenaga medis yang saat ini sedang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk merawat setiap pasien, terutama setiap pasien yang saat ini mengidap penyakit virus COVID-19. Tuhan, berikan selalu mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan agar mereka boleh senantiasa bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu pula kami mau berdoa buat gereja kami. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati gereja kami, Jemaat Immanuel Parepare. Tuhan berkati bagian jemaat Anugerah Pinrang, dan juga jemaat yang berada di pos pelayanan Getsemani Datae. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa berikan kesehatan, kekuatan buat orang tua kami, agar mereka boleh menjalankan tugas, tanggung jawab mereka, aktivitas mereka sehari-hari dengan baik. Terlebih juga Tuhan juga berikan kemampuan buat orang tua kami, agar mereka boleh membimbing dan membesarkan adik-adik klien kami dengan baik. Adik-adik klien kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, dengar-dengaran. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami yang masih melakukan segala aktivitasnya, mulai dari bermain, belajar, beribadah, dilakukan dari rumah akibat masih merebaknya pandemi virus COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun kami hanya melakukan segala aktivitas kami dari rumah, tapi kami boleh tetap semangat, kami boleh tetap ceria dalam menjalani kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami.
Dengar dan sambut doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari adik-adik, sambil adik-adik mempersiapkan persembahannya masing-masing, kita akan mempersiapkan juga pujian kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali Kidung Pujian persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati setiap persembahan dan pemberian yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengangkat satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang aktivitas dan kegiatan yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.